Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan list, ya, pertanyaan terbuka untuk meninjau situasi penjualan. Ya. Nah, bentuk pertanyaan bisa pertanyaan yang memancing prospek untuk mengungkapkan seberapa jauh dia sudah siap untuk melakukan transaksi. Ya, ini adalah yang paling sederhana. Ya, kita bisa tanyakan sesuatu seperti ini. Ya, apakah dia sudah siap bertransaksi atau belum? Kita bisa ketahui dengan menanyakan, menurut Bapak atau Ibu, setelah ini langkah apa yang bisa kita ambil? Ketika dia menjawab, jawabannya itu menunjukkan level kesiapan dia, level trust dia terhadap kita, terhadap perusahaan kita, dan terhadap produk yang kita tawarkan. Ya. Atau kita bisa menanyakannya dalam bentuk seperti ini. Ya. Kapan dia membutuhkannya? Kapan proyek yang dia bicarakan itu akan dimulai? Ya, kita bicara mengenai timeline. Jadi kita bisa menanyakan, apakah Bapak atau Ibu bisa membagikan timeline untuk implementasi atau pelaksanaan dari rencana yang baru saja kita bicarakan itu? Ya, kita bisa menanyakan seperti itu, dan dia akan menceritakan timeline yang dia miliki, dan di situ kita bisa melihat kapan kita memiliki deadline, dan kapan kita harus segera menutup penjualan yang diperlukan. Ya, agar timeline yang dia miliki tidak terganggu. Ya. Pertanyaan serupa yang bisa kita tanyakan untuk menganalisa posisi kita dalam proses penjualan itu, kita bisa memancing dengan pertanyaan seperti ini. Apakah ada syarat dan ketentuan dari perusahaan Bapak atau Ibu dalam proses purchasing atau dalam penentuan vendor atau prinsipal? Ya. Ketika dia menceritakan dengan detail, berarti dia memang ada keinginan, memang ada rencana, ya, walaupun mungkin belum 100%, tetapi sudah terbayang bahwa dia mau kita mempersiapkan dokumen-dokumen atau kebutuhan-kebutuhan agar proses ini bisa berlanjut. Ya, ini adalah pertanyaan yang bisa memancing. Ya. Atau yang paling sederhana juga kita bisa menanyakan apa? Kita bisa menanyakan langsung, ya, apakah sudah ada budget untuk implementasi solusi ini? Ya, jikalau budgetnya belum ada, berarti kita masih ada di tahap yang sangat awal. Ya, karena belum diajukan, belum terpikir, bahkan mungkin di level decision maker mereka belum sadar ada kebutuhan ini. Tapi kalau budgetnya sudah ada, berarti progresnya sudah mulai berlangsung, dan kita tinggal memenuhi apa yang menjadi permasalahan dan butuh solusi yang bisa kita berikan kepada prospek atau calon klien kita itu. Nah, itu yang berkaitan dengan meninjau, ya, situasi penjualan. Nah, kita juga bisa melakukan hal ini untuk mengecek seberapa jauh sebenarnya prospek kita memahami penjelasan yang kita berikan. Ya, jangan-jangan kita memerlukan usaha yang lebih di situ. Nah, kita bisa tanyakan sesuatu seperti ini. Apa pendapat, ya, Bapak atau Ibu mengenai apa yang baru saja kami presentasikan? Ya, pertanyaan ini selalu bisa memancing jawaban seberapa jauh dia sudah memahami produk dan memahami jasa atau solusi yang kita tawarkan kepada mereka. Ya. Atau jikalau kita baru bertemu kembali, ya, setelah presentasi, lalu ada jeda waktu, ya, misalkan setelah presentasi mereka mengatakan akan membahasnya terlebih dahulu sehingga ada jeda waktu, kita bisa menghubungi mereka kembali dan menanyakan apa ada perubahan spesifikasi atau apakah ada perubahan kebutuhan sejak pertemuan kita yang terakhir. Nah, ini juga akan menunjukkan apakah mereka sudah membahasnya atau belum. Ya, kita bisa mengetahui dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya. Dan tentu kita juga bisa menanyakan lebih direct, ya, lebih langsung, ya, seperti apakah masih ada hal yang mengganjal dalam pikiran Bapak atau Ibu mengenai produk kami. Ya. Kalau ada, ya, siapkan bagaimana kita bisa menangani keberatan tersebut. Kalau tidak ada, berarti itu hal yang baik. Ya, atau kita bisa juga menanyakan satu hal seperti ini, ya, mengenai kebutuhan ini, selain Bapak atau Ibu, siapa yang akan terlibat di dalam pengambilan keputusannya? Ya, ini juga bisa membuat
customer menceritakan kepada kita di pihak internal mereka, ya saat ini sudah sejauh mana proses ini. Ya kalau dia mengatakan masih harus diperiksa oleh atasan saya, lalu dibawa ke direksi, lalu baru diputuskan dalam rapat direksi di bulan depan, maka kita memiliki satu timeline. Kalau dia menjawab, oh saya yang akan bisa mengambil keputusan ya langsung, nah itu berarti juga sudah semakin dekat dengan saat kita melakukan closing. Ya. Nah ini yang kedua, ya menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk bisa meninjau, untuk bisa mengevaluasi, menganalisa sejauh mana kita berada di dalam proses penjualan. Nah, kita tiba di yang ketiga atau yang terakhir ya dalam mempersiapkan open-ended question kita, dalam mempersiapkan list pertanyaan terbuka kita. Jangan lupa mempersiapkan list pertanyaan untuk membangun hubungan dengan prospek atau dengan customer. Ya, nah, bagaimana, seperti apa contoh pertanyaan untuk membangun rapport atau untuk membangun trust ini? Ya, kita bisa menanyakan sesuatu yang personal. Ya, sifatnya personal, berasal dari dia sendiri. Seperti ini. Saat ini, ya, dari pandangan Bapak atau Ibu sendiri, apa yang menjadi hal prioritas yang hendak dicari solusinya? Ketika dia menceritakan hal prioritas yang ada di dalam pikirannya, dan kita bisa menyediakan solusi, atau kita bisa membantu dia berdiskusi, nah hubungan atau rapport akan terbangun dengan sendirinya. Ya. Gali sesuatu yang personal, gali sesuatu yang berasal dari dalam diri dia sendiri. Bukan berbicara hanya untuk perusahaan yang diwakili, tapi berbicara untuk mewakili diri prospek kita sendiri atau diri daripada calon customer kita sendiri. Ya, ini salah satu pertanyaan yang bisa kita ucapkan. Yang lain kita bisa menanyakan sesuatu seperti apa tantangan, tetap selalu kita kembali ke pain point ya. Apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi sehubungan dengan hal ini? Lagi-lagi ini bukan yang dihadapi oleh perusahaan, tapi apa yang menjadi tantangan yang dihadapi secara personal oleh mereka. Ya, tanyakan pertanyaan seperti ini, ya, dengarkan dengan baik, ya, terutama kalau kita bisa mendengarkan dengan baik dan mereka bisa merasakan bagaimana kita adalah seorang active listener dan a good listener, ya, trust itu akan bisa terbangun di langkah ini. Ya. Nah, kita juga bisa menanyakan sesuatu yang sifatnya cerita. Ya, seseorang ketika mulai bercerita, ya, ketika mereka mulai menempatkan diri mereka di dalam satu buah alur cerita, ya, mereka akan lebih terbuka, ya, dan mereka akan lebih jujur, dan mereka akan bisa lebih membuka diri untuk berhubungan dengan orang lain. Sehingga ya kita bisa menanyakan sesuatu yang mengundang mereka bercerita. Seperti ini, apakah Bapak Ibu dapat menceritakan bagaimana Bapak Ibu bisa sampai pada kesimpulan tersebut. Ya. Ketika mereka sudah mengucapkan sesuatu kepada kita, ajak mereka untuk cerita latar belakang yang personal di balik kesimpulan yang mereka sampaikan kepada kita. Ya. Itu akan membuat mereka terbuka, itu akan membuat kita juga bisa masuk membangun hubungan yang baik dengan prospek atau dengan calon customer tersebut. Nah, setelah kita memiliki ya list daripada pertanyaan-pertanyaan terbuka ya di dalam 3 bidang tersebut, yang di dalam 3 kategori tersebut, yang harus dilakukan selanjutnya apa setelah menyaksikan video ini adalah melatih diri. Ya, jadi ingat, buat list pertanyaan di dalam 3 kategori tersebut, boleh menggunakan contoh, boleh menggunakan model dari yang sudah saya ceritakan sebelumnya, tapi setelah itu yang harus dilakukan adalah berlatih. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut di waktu yang tepat. Ya. Dan kalau bisa pertanyaan-pertanyaan tersebut dihafal, supaya kita tidak perlu mencari-cari atau mengingat-ingat apalagi berikutnya pertanyaan yang kita miliki. Kalau kita sudah hafal, ya kita akan bisa
dengan alami, dengan natural, ya, menggunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Latihannya kita bisa lakukan role playing, ya, baik dengan orang lain, seperti misalkan dengan anggota keluarga yang berpura-pura berperan menjadi klien, atau dengan teman, atau dengan rekan sekerja. Bisa juga kita latihan sendiri di depan cermin dengan membayangkan situasi penjualan yang pernah kita alami. Ya, baik Sobat TSC, juga adalah ide yang baik sekali. Ya. Kalau juga Sobat TSC bisa saling membandingkan isi atau list pertanyaan yang dimiliki. Setiap orang tentu akan memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda, dan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit berbeda adalah hal yang sangat positif kalau bisa saling membandingkan, dan saling memperlengkapi, dan saling menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan itu. Baik oleh sobat yang ada di industri yang sama maupun ada di industri yang beda. Nah, setelah itu, segera praktekkan dan jual produk apapun, atau layanan apapun, atau solusi apapun yang sobat miliki sekarang. Dan jangan lupa hubungi Track Pro untuk keperluan pelatihan tim, baik di bidang salesmanship, di bidang leadership, maupun di bidang service excellence. Track Pro, your growth partner, grow with us today.